Orang pergi haji itu sebetulnya ke Mekah atau ke Madinah? Mekah. Orang umroh ke Mekah ke Madinah? Mekah. Nggak usah ke Madinah bisa nggak? Bisa. Sah nggak hajinya? Sah. Umrohnya? Sah. Cuman kata Nabi, siapa yang berangkat haji tapi dia tidak berziarah kepada aku, dia tidak mesra sama aku. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Faslun fi makani wiladatihi wa wafatih. Gitu ya. Ini satu pasal menyatakan tentang tempat kelahiran Nabi dan tempat wafatnya Nabi. Wa yajibu 'alal mukallaf, wajib atas orang yang mukallaf, ayyatakida, bahwa ia berkeyakinan, anna maulidahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Makkah al-Aminah, di Makkah yang aman, negeri yang aman. Jadi Nabi lahir di Makkah, itu wajib diimani. Wahia ummul qura, dan Makkah itu adalah ibu segala negeri. Yang paling afdol itu bumi Makkah. Walaqabaha al-Aminah, dilakopkan ya, dikasih gelar Makkah itu dengan kata Aminah, li amanin nasi fiha fil jahiliyah wal Islam, karena ada jaminan dari Allah manusia itu aman yang ada di dalamnya, di kota Makkah ini, baik di zaman jahiliyah maupun setelah zaman Islam. Walaqad amtanallahu ala kuffari Quraisy, dan sungguh Allah telah mengokohkan, memberi pernyataan, jadi kokohkan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy bihadhihi ni'mah, dengan nikmat ini. Wa dzakarahum iyyaha, dan bahkan Allah menyebutkan mereka iyyaha, akan nikmat itu. Haitsu qala lahum, sekira-kira Allah berfirman kepada mereka penduduk Quraisy, di ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makan akan mereka penduduk Quraisy itu minju, dari kelaparan mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka daripada ketakutan. Ini ada jaminan dari Allah, dikokohkan Allah jaminan itu dalam firman ini. Maka oleh karena itu, maka Makkah dikasih lakop gelar dengan kata Aminah, karena penduduknya baik di zaman jahiliyah maupun setelah Islam ada jaminan dari Allah lewat ayat ini keamanannya. Maka dikasih gelarlah Makkah al-Amin. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah mengokohkan itu, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min hawlihim. Adakah tidak mereka melihat sesungguhnya kami telah menjadikan tanah haram itu aminah, aman. Yatakhattafun nas, dan menyambar manusia dari sekeliling mereka. Berdatanganlah berduyun-duyun orang di sekeliling mereka. Kan betul. Oh, itu di Mekah itu, ya Allah, kalau udah musim haji, dulu haji ya, ini hari tak haji pun, luar biasa banyaknya orang, sehingga sampai
Haji sama umroh pun kan tak ada beda, begitulah banyaknya manusia di Mekah. Wa qad ja'alallahu haraman aminan ila yaumil qiyamah. Sungguh Allah telah menjadikan kota Mekah itu kota yang haram dihormati, sehingga oleh karena itu enggak sembarangan kita boleh ngambil-ngambil barangnya ada di situ. Tanah-tanahnya pun, batu-batunya jangan. Ini kebiasaan Pak Adi di sini main pakai batu akik untuk cincin. Nampak batu di muka, wah ini cocok bisa lah ini. Kalau ini di apa istilahnya? Digosok, oh cantik ini. Dikutipin, masukkan uncang, bawa pulang. Nggak boleh, haram. Iya. Jadi jangan gerem awak nengok batu-batu di sana. Di batu-batu tanah haram itu nggak boleh dibawa pulang. Kalau yang dijual itu bukan dari tanah haram itu. Dari tanah halal dijual di tanah haram, atau enggak apa-apa. Asalnya bukan dari tanah haram. Kalau di tanah haram enggak boleh. Batu Kalimantan kan dijual sana ya. Iya, sangka baik lawak. Jadi kalau yang itu boleh Pak Adi dibeli, nggak apa-apa. Kalau batu-batu yang dijual-jual itu boleh, tapi kalau kita ngutip sendiri, orang yang hobi batu, nampak batu terus ngecas itu. Ini seratnya cantik, nah kan terus tahu dia. Yukir serat-seratnya itu. Pak Adi lah ahli batu kan. Ya Allah. Jangan. Jadi ada cerita orang lawa alam tak betul tangga. Pulang dari Mekah sakit aja, udah capek ngobatkan, ke dokter udah, ke mama apa orang pintar udah, terakhir ada yang bilang, nanti bapak entah batu waktu lontar itu terbawa pulang pak, batu lontar itu tuh jumroh, coba tengok dulu diuncang, iya ada batu, inilah kurasa ini pak. Nanti kalau ada orang umroh titipkan pak, jangan nunggu bapak haji lagi ya, kalau pergi haji, kalau enggak tak baik-baik apa nanti. Orang umroh, titipkan pak supaya balikkan ke sana, titipkannya, alhamdulillah baik pula. Ini peringatan, diingatkan Allah lewat situ, macam-macam Tuhan mengingatkan itu. Jadi pak dia hati-hatilah kalau sana. Iya. Masjid kita di sini ya sekarang batu itu batu termasuk tanah wakaf apa enggak? Kalau batu tanah wakafnya lah buat tanah wakaf, batu wakaf pula diambil. Ini boleh, karena ada kebiasaan orang, bilangnya sakit perutnya gitu. Kalau kasih dulu kan kita nggak biasa bawa batu gitu apa itu. Begitulah contohnya. Kalau kasih batu terus hilang mulasnya. Iya, sugesti aja. Ada yang bilang ini jempolnya diikat karet. Ada yang bilang pusatnya kasih buat kuyuk. Ya. Ya. Batu kecil tadi yang di halaman masjid itu. Iya. Ya kalau itu memang bahagian dari wakaf masjid ya nggak boleh. Tapi kalau batu-batu dari luar itu campak-campak di situ boleh. Nah, itu aja. Nah, jangan kayak orang Indonesia nengok kiswah Ka'bah itu untuk jimat, dipotong ya. Itu jimat itu orang. Ini kan barokah. Lantas supaya dapat barokah diguntingnya bawa pulang, ketahuan, ketangkap, terakhir kan dibekukan itu travelnya, dianggap ini nggak bisa menjaga apa ini, dibekukanlah izinnya. Inilah orang Indonesia, memang paling heboh orang Indonesia. Coba di apa Jabal Rahmah itu banyak tulisan-tulisan nama-nama orang Indonesia, tulis-tulis.
Cari jodoh ya kan. Pak Adi mau cari jodoh lagi? Enggak usah lah. Panjang cerita satu ini. Nyambung. Batu jalan. Kalau nggak ada yang punya nggak apa-apa. Boleh. Kalau nggak ada yang punya kan, umpama ada yang punya, kalau batu satu, alah udahlah. Ada seolah-olah udah kira ikhlas dia lah kalau pun diambil orang. Mana umpama kita lah bawa batu lah pakai mobil pickup, tiba jatuh satu, sampai berhenti kira-kira. Masa ya? Alah batu jatuh, batu apa ini? Pikir sampai setengah pickup jatuh. Sebijinya, Allah parah kali kotoran. Biasanya kalau pun jatuh lah sebiji batu koral tutup jatuh segini, kira-kira macam mana? Alah udahlah itu. Kalau udahlah itu ya udah, siapa yang ngambil nggak ada masalah sama dia. Tapi kalau batu tetonggok di depan rumah orang atau di pinggir jalan, memang batu yang memang ditaruh di situ untuk mau dipakai, karena belum dipakai diparkirkanlah di pinggir jalan kan. Kalau itu jangan lama-lama mau ambil pula, dipilih mana yang cocok untuk gilingan ini. Jangan kalau itu ada yang punya. Tapi kalau di sungai wajarlah, nggak apa-apa, ambillah. Itu punya Allah Ta'ala. Iya betul. Kalian lihat tuh, biarin aja lah kalau kaleng, rupanya orang keling. Pikir kaleng. Ya Allah. Baik. Mana lupa nih. Jadi Allah menjadikan Makkah itu tanah haram yang aman sampai hari kiamat. La yusfaku fiha damun. Tidak boleh ditumpahkan di Mekah itu darah. Enggak boleh perang di situ. Menumpahkan darah itu enggak boleh. Diharamkan di situ. Wala yuzlamu fiha ahadun. Tidak boleh dizolimi di situ seorang pun. Jangan pernah bikin zalim di tanah suci Makkah. Wala yusadu saiduhu, tak boleh diburu binatang buruannya. Jangan ditangkapi merpati-merpati jinak itu, jangan gerem nanti padi. Banyak merpati sana, iyo geremnya ini, tangkaplah ini. Disembelih, jangan. Tak boleh. Kemudian mana lagi? Wala yuhtala khalahu, dan jangan dipotong tumbuh-tumbuhannya, nggak boleh. Tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram itu nggak boleh potong. Potong, dicabut, wah itu kena, itu ada dendanya itu. Ya termasuk rumputnya, jangan cabut-cabut, biarin aja. Dalam kerangka apa kan itu, bangun jalan orang tuh, apalah itu dikorek, itu cabut lah itu. Itu kebijakan. Ini Allah indah ini, kata Makkah itu, kata haram itu sampai kiamat baru. Iya. Makanya selama Ka'bah itu masih ada, maka belum kiamat dibikin Allah. Tapi kalau Ka'bah nanti rubuh, dibikin orang kafir, baru kiamat. Nah itu jaminan dari Allah. Makanya dia aman terus. Allah yang menjaganya. Oh, melakukan kisos itu di masjid Kisos. Kayaknya udah bukan di areal tanah haram, di luar. Oh sekarang di Jeddah dibikin. Itu di luar, nggak tanah haram lagi. Ya
menurut beritanya begitu. Itu nanti nandainya gampang katanya. Kalau di situ banyak mobil patroli, ada nanti yang mau dikisos itu. Dan sebelum itu katanya, ini yang cerita kebetulan ini mertua mualim kan, tim mualim kan nak stroke. Jadi di terapi. Yang terapi ini cerita, aku lama Pak Ustadz di Mekah, aku kerja ini terapi ini. Jadi itu termasuk itu kalau di sana kisos nanti itu sebelumnya itu bawa jalan-jalan itu ditunjukin bahwa ini akan dilakukan hukuman kisos. Gitu. Pakai mobil itu dibawa keliling. Tahulah orang, ini nanti bakal dikisos. Maksudnya apa? Siapa yang mau nengok silakan disaksikan habis Jumat. Dan itu kata dia wallahu alam lah, kita nggak tahu persis nih, menurut dia itu disuntik itu Ustaz. Kalau nggak stres lah dia disuntik, tapi bukan suntik nggak sadar, antara sadar nggak sadar. Makanya coba kita suruh tunduk dia kan nurut aja. Jadi ibarat apa, agak nanar ya. Kalau nggak kayak gitu, bayangkan nanti bakal cemana. Malah dia gerak kan, dipenggal itu kan. Ini kalau itu nggak, udah kayak ayamnya apalah, diam aja. Tunduk gini kan, kepalanya gini kan, ngedes gelinding. Malah pernah nengok di YouTube, gelinding tuh. Itu sepreman-premannya kalau nengok gitu agak hilang juga premannya itu. Iya, hilang premannya. Semuanya begal-begal ini ditunjukkan ya. Tapi nggak, di sini nggak berlaku Joko katanya. Yang mana? Materi Jumat ya, tergantung. Kalau karena maksiatnya sehingga dihukum di situ, ya kan gini. Mungkin kenapa kok dibikin Jumat? Harapan yang melakukan kisos ini mudah-mudahan mati dia bagus, mati taubat. Karena sebelum itu pun kan didampingi bahwa ini mau dihukum kisos. Kalau kisos itu pasti mati. Sebelum mati sebaiknya taubatlah. Ada semacam rohaniawannya itu mendampingi dia supaya dia penuh dengan kepasrahan, ridho bahwa ini bagian daripada hukuman Allah di dunia. Daripada kau selamat hukuman dunia tapi nggak selamat di akhirat, udah ini kisos sudah diponis, kamu nggak boleh lari dari ponis ini, kau ikuti aja, kau ridho, insyaallah Allah ngampuni dosa gitu. Maka dia lebih kuat untuk menerima hukuman itu. Jadi kalau memang betul dia tobat, sebelumnya diproses ditobat betul-betul, karena dia tahu bakal pasti mati kan. Adatnya kan mesti mati. Taubat dia, kalau dipenggal des, ya mudah-mudahan diterima Allah tobatnya. Tapi di Quran al-nafsu bin nafsi. Ya, kalau dia menghilangkan nyawa orang dengan sengaja, ya dibunuh hukumannya. Iya. Memang ceritanya, kabarnya kalau di Indonesia maulah lalu itu. Jadi ini megang senjata tajam ini. Udah marah-marahan jemaah haji. Wow. Cuman kepalanya yang gini-gini. Namun tangannya gini nggak berani. Kenapa? Masih berpikir juga dia. Kalau sama dengan aku di Benggal leherku ini sini. Jadi masih mikir dia. Nggak jadi. Makanya coba kita lihat di dalam Quran, innamal qisasu hayatun. Itu ya? Gitu ayatnya. Sesungguhnya di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Loh, kok kehidupan? Kisos saja jelas mati kok. Nggak apa-apa, satu jadi korban hukuman kisos, membuat nyali orang mau membunuh itu ciut nyarinya. Jadi kalau dia membunuh, terbayang dialah nampak gelinding kepala tuh, berpikir dia, akhirnya digurungkannya niat. Kalau enggak karena melihat hukuman kisos ini,
Mungkin berapa banyak nyawa-nyawa orang melayang sudah di tangannya, tapi karena mikirkan itu, teringat dia, terbayang dia pas nengok itu, akhirnya diurungkannya. Masih sanggup dia menahan amarahnya untuk tidak melepas senjata atau membunuh orang lain. Nah, jadi kalau inilah ukurannya, ya betul firman Allah itu. Sesungguhnya dalam hukum kisos itu ada kehidupan, bukan kematian. Mati yang satu ini, tapi setelah ini orang selamat, nggak ada yang terbunuh. Jadi dari pemerintah kita ini kan tidak menjalankan tentang hukum Islam itu. Jadi berdosa itu gimana? Kalau ini, kalau ukurannya berdosa ya kolektif lah. Kolektif maksudnya dosa bareng-bareng. Ya sekarang memang belum lah. Kalau nanti orang Islam ceritanya ke arah sini, seorang nggak ke arah sini aja pun sekarang politik identitas lah, macam lah, iya kan? Nah, udah ke arahnya ke situ aja orang. Apa radikal macam lah kan. Asal udah ada bau-bau agama lah sedikit, dah identitas radikal. Apalagi nanti umpamanya lah Abdurrahman nyalonkan anggota dewan, seumpama saya terpilih, saya nanti akan mengusulkan supaya hukum kisos tegak di Indonesia. Mudah-mudahan nggak kepilih. Kayaknya belum bisa itu disuara. Cuman ya orang Islam itu ya tetap inginnya hukum Islam itu tegak. Cuman memang situasi dan kondisi lah yang kayaknya belum. Jadi tetap dalam bingkai undang-undang. Jadi nggak bisa lari kita dari situ, karena ini kesepakatan pendiri negara, ini nggak bisa kita bahkan. Ya, kalau mau kayak gitu kata orang tuh pindahlah sana Pak di Arab Saudi gitu. Meriah kan. Jadi ya tetap ini, kalaupun apa ya itu bingkainya tidak boleh lari dari ini. Makanya yang menjalankan itu pun harus atas nama undang-undang. Nggak bisa umpama begini, ada orang bunuh, kau membunuh kurang ajar, kau ini hukumnya kisos nih, awak tangkap dia, awak bunuh pula dia. Nggak boleh. Secara hukum Islam pun kita salah, karena yang menjalankan eksekusi hukum kisos itu ya atas nama negara. Itu pun setelah lewat persidangan untuk pembuktian kebenaran perbuatan dia. Nggak bisa main embat-embat gitu aja, disidangkan dulu, dibuktikan dulu kesalahannya. Ternyata memang benar, barulah dijatuhi hukuman kisos. Ya memang eksekusinya atas nama undang-undang lah negara. Indonesia kayaknya belum siap. Aceh pun masih yang semi-semi. Yang ini apa namanya, apa itu misalnya nggak buka aurat, itu masih sebatas itulah. Minum itu campur. Awal-awal kali kan dicampur, wah. Habis itu mencarahi, gimana Pak, sakit? Nggak pala sakit, cuman malu ditonton orang banyak. Itu awal-awal, karena memang ya sosialisasinya itu kan harus lama, nggak bisa sebentar itu. Iya, jadi yang dicambuk perasaannya dulu, perasaan malunya, supaya dia besok-besok. Iya. Sama kayak dulu yang ketangkep KPK kan kayak biasa, belakangan kan ya pakaian tahanan juga lah. Masa pula uang rakyat habis banyak, ini mencuri apa aja udah masuk penjara dia, mencuri apa ayam masuk penjara, ini mencuri uang rakyat segitu banyak, masih terhormat ya, pakai pakaian itu kayak penjara baru dipakai. Iya, pakaian penjara itu shock terapi juga untuk mereka-mereka yang betul-betul salah. Tapi kalau yang nggak salah kena fitnah, itu makin menguatkan apa dia semangat dia untuk
kebenaran. Baik. Oh. Ini untuk dia semua tak boleh atau ada batas yang tertentu. Motong pohon. Iya. Iya, tentu ini kalau pohon yang ditanam nggak apa-apa. Umpamanya lah di sana ditanam, ada orang nanam pohon, sesuatu pohon namanya bunga atau apa, Ismail itu boleh. Sama juga nggak boleh menyembelih buruan. Kalau misalnya nanam apa, memelihara kambing disembelih boleh nggak? Boleh, memang itu ternak. Ya nggak boleh yang liar-liar itu. Nah, pohon pun gitu juga. Kalau yang liar-liar tuh ya nggak boleh. Tapi kalau yang ditanam ya nggak apa-apa, boleh. Kalau yang ditanam boleh. Makanya nggak usah lasa. Iya. Walaupun udah agak-agak kering, jangan dicabut. Iya, gatal tangan ya betul. Nah, atau terampil Pak. Nah, macam-macam Pak Adi ini agak bahaya juga ini, karena Pak Adi terampil orangnya. Semak kali pun ini bikin apa ini, cabut aja lah. Iya, bukan yang kita tanam untuk sesuatu ya. Baik. Wa qad ikhtarallahu liwiladati nabiyhi alaihi salatu wassalam afdhalal baqa. Sungguh Allah telah memilih untuk kelahiran nabinya alaihi salatu wassalam seabdul-abdul tempat. Seabdul tempat ya Makkah. Wa tafaqal jumhur, bahkan sepakat jumhur ulama ala anna afdalal baqa Makkah al-Mukarramah, bahwa tempat yang paling afdal itu adalah Makkah al-Mukarramah. Sepakat itu, sepakat jumhur ya, sepakat jumhur. Walaupun ada beda pendapat, tapi itu menyalahi jumhur. Jumhur kan mayoritas. Kemudian khilafan li Malik. Beda pendapat dengan Imam Malik. Kalau kata Imam Malik al-qail, di mana ia mengatakan bi afdaliyatil Madinah. Imam Malik mengatakan yang paling afdal itu negeri Madinah. Karena ada makam Rasul. Ada jasad Nabi di situ. Kalau ini kan tempat kelahiran. Kalau itu jasadnya di situ. Di mana ada jasad Nabi itu tempat yang paling mulia. Ya bisa juga lah, masa diakal ya. Makanya waktu nyium Hajar Aswad, Umar bilang gini, hei Hajar Aswad, kau tak lebih cuma batu, kau nggak bisa ngasih manfaat dan kau pun nggak bisa ngasih mudarat. Kalau tidak aku lihat Rasulullah mencium engkau, tak akan kucium kau. Jadi ukuran Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad itu apa? Mengikut perbuatan Nabi. Ada sebagian sahabat yang lain nggak itu pula. Aku lihat Rasulullah menciumnya, berarti ada bekas bibir Nabi di situ. Bekas bibir Nabi itu yang membuat Hajar Aswad itu mulia. Bukan Hajar Aswadnya, bibir Nabi menyentuh itu. Aku mau supaya bekas bibir Nabi itulah ke bibirku. Sebetulnya dari satu sisi kan samanya, tetapi sudut pandangnya beda. Kalau ini kalau nggak kulihat Rasulullah mencium, tak akan kucium. Yang satu karena bekas ciuman Nabi itu menjadi mulia, maka supaya berpindah kemuliaan itu kucium ya. Karena apapun yang dinisbahkan kepada Nabi mulia semua, mulia semua. Maka rambut Nabi mulia, datang Wahabi syirik, bid'ah, dolalah finnar. Itu dia lah, itu terserah lah itu. Ada seorang sahabat waktu mau berangkat perang,
Rupanya ada di topinya rambut Nabi. Tiba-tiba topinya hilang. Oh, mana nih topiku? Mana topiku? Kenapa? Bukan topinya. Di situ ada rambut Nabi. Tabarukan sama Nabi. Itu yang bikin dia sibuk mencari. Kalau topinya bisa aku beli yang lain, tapi rambut Nabi di dalam itu. Seperti itu. Tapi rambut Nabi, kalau rambut kita Pak Adi nggak ada, biasa-biasa aja ya Pak Adi. Jadi kalau rambut kita nggak usah lah disimpan-simpan Pak Adi, dah dibuang aja. Ya. Pendapat Imam Malik ini, dia mulianya apa di tempat itu Malik. Sudah wafatnya Rasul, tapi sebelum wafatnya Rasul, tempat mulia itu tak Mekah. Oh, nggak dibilang begitu, cuman Imam Malik menyalahi jumhur. Dia mengatakan Madinah itulah yang lebih afdol daripada Mekah. Nanti kalau itu ukurannya, kalau gitu Mekah pun jadi afdol karena lahir Nabi situ. Sebelum Nabi lahir berarti nggak afdol. Nah, kan itu nanti. Nah, ini itu kan. Nah, padahal kan nggak. Dari dulu itu Mekah itu tempat berhimpunnya para nabi. Nah, itu tempat berhimpun para nabi. Makanya kita pijak-pijak bumi tanah haram Mekah itu, ini bekas pijakan para nabi-nabi, ini bekas tapak tilas para wali-wali, bahkan malaikat-malaikat pun kumpul di sini, tawaf di sini. Nah, itu membuat juga dia. Jadi bukan semata-mata karena Nabi lahir di situ. Nah, kalau dikaitkan dengan lahir dan jasad Nabi, ya seperti tadi. Ini lahir Nabi di sini, itu menunjukkan tempat yang sangat mulia sehingga dipilihkan Allah lah lahirnya di situ. Tapi Imam Malik bisa saja mengatakan, kalau itu kan tempat lahir, ini jasad Nabi dikubur di sini, berarti ini lebih mulia karena di sini ada jasad Nabi. Kira-kira begitu. Baik, inilah khilafiyah. Tapi jumhur tetap mengatakan Mekah. Orang pergi haji itu sebetulnya ke Mekah apa ke Madinah? Mekah. Orang umroh ke Mekah ke Madinah? Mekah. Nggak usah ke Madinah bisa nggak? Bisa. Sah nggak hajinya? Sah. Umrohnya? Sah. Cuman kata Nabi, siapa yang berangkat haji tapi dia tidak berziarah kepada aku, dia tidak mesra sama aku. Wah, bahasa mesra ini kan cuman itu ya, bahasa kedekatan itulah. Iya, ibarat anak udah 3 tahun nggak pulang-pulang, sekali dapat tugas ke Medan, telepon dah sama maknya, mak aku dapat tugas ke Medan. Singgahlah kalau gitu. Ya mak, tahu-tahu ditunggu maknya, dimasakkan enak sama maknya yang dia suka kan, ditunggu-tunggu sampai sore tidak, tiba-tiba telepon, mak maaf lah mak ya, awak udah balik ke Jakarta mak, nggak bisa singgah. Allah tak rindu kok sama mak, kau udah 3 tahun kau tak pulang. Kayak mana lah itu perasaan si anak digitukan sama mak, tak rindu kok sama mak, udah 3 tahun kau tak jumpa sama mak. Kalau anak yang beretika, anak yang punya akhlak sopan santun yang mulia, netes air matanya itu. Apapun ceritanya, aku sempatkanlah tersinggung nanti makku kalau aku pulang tak singgah. Mualim pernah, ini udah ngajar sore, udah mau dekat maghrib, udah 5:30 udah. Awak pulang nak makan, nak siap-siap, sebelum maghrib nak berangkat lagi ngisi wirid kan. Jadi jalanlah lewat depan rumah Mualim, ayah lah, mak apa bapak. Jadi pas noleh ke kiri, emak di situ tuh duduk. Sempat lewat juga, ada berapa meter, balik lagi. Aku alat awak. Lagi duduk dia sama tetangga kan. Apa katanya? Alah karena kita aku nyekin balik katanya. Ini enggak kita aku terus nyekin katanya. Ngerti kan bahasa Jawa? Karena nampak aku nyanyi balik, kalau enggak terus jadi katanya. Takut. Kenapa? Tersinggung nanti dia. Itu nanti. Kalau katanya udah ngeri lah Pak tuh. Cuman apa? Yang pertama tadi termasuk anak durhaka. Yang mana? Yang
Oh iya. Iya lah, nggak rindu lah semuanya. Jadi begitulah, macam mana begitu kita sama orang tua, begitulah kita sama Nabi. Kenapa? Nabi sama umatnya boleh jadi cintanya melebihi emak sama anak. Cinta Nabi kepada umatnya boleh jadi melebihi cinta emak sama anak. Sedangkan cinta emak sama anak, kalau sampai emak bilang kayak gitu aja awak udah bingung, apalagi sampai Nabi yang bilang begitu. Luar biasa Nabi membela kita. Bangkit dari kubur itu Jibril kan datang, mana nih kubur Nabi ini, pada kiamat nih mau ada bangkit. Tiba-tiba ini datar sudah kiamat kan, datar, nggak tahu Jibril mana kubur Nabi. Tiba-tiba bercahaya dari kubur Nabi itu, mengeluarkan cahaya sampai ke langit. Baru tahu Jibril kalau itulah kubur Nabi. Situ udah datang, bangkitlah Nabi dari kubur. Tiba-tiba Jibril sudah berada di sampingnya. Lalu Jibril, Nabi bertanya, hari apa ini Jibril? Ini hari berbangkit ya Muhammad. Dengar hari berbangkit, terus langsung pertanyaan Nabi, gimana umatku? Adakah mereka selamat? Begitu. Gimana umatku? Adakah mereka selamat? Begitulah perhatian Nabi yang luar biasa. Kemudian ketika Nabi menyiarkan Islam di Taif, kan dilempari Nabi, ditawari sama Jibril mau dihancurkan. Kan jangan, kata Nabi. Maka Nabi menengadahkan tangannya, mendoakan mereka supaya dapat hidayah, karena mereka tidak mengerti Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kenapa kok sampai sebegitunya lah Nabi? Mungkin kalau orang tua ada dilempari kayak gitu, tiba-tiba ada nawarkan, satu-satu mungkin ada orang tua yang udahlah kau hajar aja lah itu yang anak durhaka itu. Ada mungkin gitu. Ada juga yang nggak tega, ditawari, jangan, jelek-jelek tuh anakku. Aku ngandungnya, aku menyusukannya, aku menimang-nimangnya, nggak tega aku kalau kau hajar dia. Ya, biarin aja lah. Kalaupun dia durhaka, dia menghina aku, dia menyakiti jasmani dan rohaniku, biarlah. Tapi kalau namun dibalas jangan. Ada juga main kayak gitu. Tapi ada juga yang tega, hajar aja lah udah. Nah, kalau Nabi enggak. Kenapa? Itu tadi. Apa yang dipandang Nabi? Kan ada rahasianya itu. Apa yang dipandang Nabi? Karena ruh kita umatnya ini itu berasal daripada ruh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu disebut abal arwah, ayah dari segala ruh. Kalau Nabi Adam abal ajsad, ayah dari segala jasad. Dari jasad Nabi Adam lah terlahir kita terus. Tapi kalau ruh dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad begitu sangat mencintai umatnya, karena Nabi memandang kita ini seperti seolah anak ruhnya. Cintai. Cuma awak tak rindu sama ayah awak, ayah aja yang rindu sama anaknya. Maka kalau kita sentuhlah ruh kita itu kepada ruh baginda Nabi ini, kalau memang ada channelnya, ada getaran, itu netes air mata itu. Iya betul kok. Maka bacaan selawat, kenapa orang baca selawat kok bisa nangis? Kenapa orang baca selawat kok timbul rasa rindu? Kan aneh, jumpa nengok wajah Nabi nggak pernah, bicara sama Nabi nggak pernah, kok bisa rindu? Orang rindu itu kan ada kenangan-kenangan khusus. Baca Ustaz Saiful kan ada kenangan khusus, ya kan? Tiba-tiba teringat netes air mata. Ini Ustaz Saiful kan? Pernah jumpa, pernah kita dialog sama dia, ada kenangan-kenangan tersendiri. Tiba-tiba kita pisah, lama nggak jumpa, sesekali teringat sama dia, ada kerinduan kita sama dia. Kan gitu biasanya kan? Kita jumpa rumah sama Nabi, jangankan jumpa kayak gini, jumpa dalam mimpi aja belum, Pak Adi. Oh belum. Kok bisa rindu saat mengucapkan selawat sama Nabi?
Kok bisa meneteskan air mata? Sekarang apa sentuhan di situ? Ruh kita lagi tersentuh dengan ruh baginda Nabi. Maka ada di situ sholat, sholawat, silat. 3 tuh Pak Adi. Sholat, hubungan antara kita dengan Allah lewat sholat. Sholawat kita kepada Nabi. Silat, silaturahim sesama kita umat Islam. Jadi 3 ini mesti dijalin semuanya. Cuman karena kita kenal Allah lewat Nabi, syafaat Nabi itu begitu sangat kita harapkan untuk menghantarkan kita kenal kepada Allah. Makanya banyak-banyak kita baca sholawat, diharapkan dengan sholawat itu nur, sholawat itu menghantarkan kita mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Baiklah. Jadi ada yang mengajarkan begini, kalau baca sholawat jangan macam kayak artinya itu, Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah curahkanlah rahmat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Kan artinya begitu kan. Dia enggak, itunya iya, tapi rasa batinnya tidak begitu. Ya Allah, sampaikanlah salam rinduku kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isi hatinya saat mulutnya mengucapkan sholawat kepada Nabi. Allah, sampaikan salam rinduku ya Allah. Ya rindu betul sama Nabi. Kalau sudah datang rasa rindu kepada Nabi, datang rasa cinta kepada Nabi, kira-kira ngamalkan syariat Nabi gampang nggak? Gampang. Jadi mudah semua. Yang tadinya malas awak melakukannya jadi rajin, yang tadinya berat jadi ringan. Kenapa? Nur tadi, sentuhan tadi sudah ada dalam batin kita. Ini yang kita harapkan itu. Itulah bentuk syafaat di dunia ini. Insyaallah. Pernah sholat, jadi sebelum takbiratul ihram dunia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu memang ada anjuran semua. Ya. Umpama pun gak ada lah anjurannya, kira-kira sebelum sholat baca sholawat sama Nabi, adakah dalil yang melarangnya? Enggak. Dalil umum mengucapkan sholawat ada enggak? Ada, cuma jangan dibilang disunatkan sebelum sholat baca sholawat. Jangan begitu. Jangan, sama kayak gini kan tempo hari sempat kalau kita mau azan kau mesti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Siapa yang bilang sunat sebelum azan membaca innallaha, itu bid'ah. Itu bid'ah. Enggak ada. Coba buka kitab fikih. Enggak ada. Mau azan itu disunatkan baca innallaha, enggak ada. Cuman itu bacaan apa? Quran. Ada larangankah orang mau azan baca Quran? Enggak ada. Mana lebih bagus sebelum azan baca Quran daripada sebelum azan awak merepet? Nah, mik pun kayak gini banyak kali yang megang-megang nih, makanya kayak ini suara. Udah siap merepet ya. Akbar Allah. Mana lebih bagus? Innallaha dulu. Kayak gitu kan gitu. Jadi dalil umumnya itu, cuman jangan dikaitkan dalil khususnya bahwa disunatkan. Itu bid'ah, itu ngada-ngada. Ya kira-kira begitu juga lah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa Pak aku baca salawat? Apa ada dalilnya? Enggak ada. Lalu kan dibaca, aku minta syafaat dari Nabi. Mudah-mudahan dengan aku ucapkan salawat dan salam kepada Nabi memulai sholat ini, dengan berkat syafaat dari Nabi, jadi khusyuk sembahyang kita. Ada yang salah di situ? Nggak ada kan? Tapi jangan dibilang mau sholat sunat baca salawat, jangan gitu. Cuman kita berselawat kepada Nabi, mengucapkan salam. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku. Ku jawab salam orang. Itu ada hadisnya. Maka walaupun kita jauh itu kan cuma jarak tempat.
Jauhkan jarak tempat. Buat Nabi kita nggak jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak dengar Nabi itu awak ditembung lah, Mekah lah. Naik pesawat aja 9 jam, mana dengar Nabi? Nggak dengar Nabi. Kalau Nabi dengarnya pakai telinga ini. Makanya salah satu anjuran. Kalau ini yang dianjurkan, coba kita buka di kitab tuh. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi dalam salat nih, hadirkan seolah-olah Nabi di hadapan kita dan kita mengucapkan salam kepadanya. Itu ada anjurannya. Assalamualaikum. Bayangkan seolah-olah Nabi ada di hadapan kita, lalu kita ucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba rasakan, ada sentuhan apa enggak? Selama ini kan kita mulutnya kemana, hatinya kemana. Nah, coba dirasakan. Itu memang ada anjuran Imam Ghazali itu. Ada titik-titik tertentu yang kita dianjurkan untuk minimal di sini khusyuk. Minimal di sini khusyuk. Nah, termasuk di waktu baca di tahiyat itu, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ungkapan rasa hati kita yang sesungguhnya kita salamkan kepada Nabi. Nabi itu kan jasadnya dikubur, tapi jasadnya tidak hancur. Nabi hidup walaupun dia sudah dikubur. Kenapa? Jangankan Nabi, yang mati syahid aja pun di Quran itu dalilnya. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid itu mereka mati, bal ahya, bahkan mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan mereka. Itu ayat juga ada itu. Lebih mulia mana Nabi Muhammad dari yang mati syahid? Jadi kalau yang mati syahid aja begitu, dikiaskan apalagi Nabi. Maka kalau kita ucapkan salam, jangan kita pikir salam kita tuh nggak didengar Nabi. Dengar Nabi. Kalau bahasa kitanya kira-kira senyum Nabi sama kita, nengok umatnya, mengucapkan salam kepadanya, senang Nabi. Kemudian dijawab Nabi lah salam kita, dibalikkan, didoakan Nabi kita selamat. Masya Allah. Kalau itu dirasa, kenapa nggak netes air mata? Cobalah, nggak percaya. Coba nama Said, Mas Said udah menetes air mata itu. Tunduk aja mulai tengok dari tadi. Coba nama Said. Iya betul. Coba dirasakan gitu. Jadi nggak kosong. Salawat yang kita baca itu jangan kosong, jangan hampa. Rasakan bahwa Nabi itu mendengar, Nabi itu melihat siapa-siapa dari umatnya yang mengucapkan salam kepada. Perkara jarak, kalau sudah dimensinya dimensi ruh, itu tak ada jarak itu. Jasadnya yang berjarak, kalau ruh mana ada jarak? Cuman Ustaz Saiful, nggak usahlah dimensi ruh, dimensi rasa aja. Ustaz Saiful di sini, istri misalnya ke Malaysia, kan jauh itu jasadnya. Tapi ketika Ustaz Saiful teringat sama istri itu terasa dekat apa jauh? Dekat ya. Rasa awak di sebelah awak. Kok bisa? Yang ngerasa itu siapa? Ayo. Ya, yang ngerasa itu siapa? Jadi kalau kita bisa ngerasa begitu, kenapa enggak kepada Nabi? Yang penting hubungkan silah tadilah. Sholawat kepada Nabi dengan rasa, jangan kosong rasanya. Baik. Gimana Ustaz Saiful? Wa ba'daha fil afdaliyati daru hijratihi wa maqarri wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Imam Malik ini ya, menurut Imam Malik setelah Mekah Al-Mukarramah, keafdolannya
dari negeri yang mana setelah negeri Makkah, yaitu negeri tempat hijrahnya Nabi dan tempat wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jumhur ya, jumhur. Ini jumhur. Nah, beda Imam Malik. Wa qad kanat wafatuhu bi Thayyibatil Madinah, dan sungguh adalah wafatnya Nabi di Thayyibah al-Madinah. Thayyibah itu nama dari kota Madinah. Nah, jadi dua dia. Wal Madinah badalun min Thayyibah. Madinah itu badal dari Thayyibah. Badal kul minal kul lah katanya. Wa huwa badalu kullin min kullin. Badal dari keseluruhan. Thayyibah itu apa? Ya Madinah. Madinah itu apa? Ya Thayyibah itu Madinah. Nah, gitu. Badal kul minal kul. Pengganti secara keseluruhan. Nah, kota Madinah itu ya kota Thayyibah itulah. Kota Thayyibah itu apa? Ya Madinah. Madinah itu apa? Ya Thayyibah. Nah, dia juga, cuman namanya aja yang beda. Tapi yang dikasih nama dia juga. Wa huma ismani lil Madinah. Kedua-duanya itu adalah dua nama untuk kota Madinah. Madinah ya juga, Thayyibah juga. Walaha asmaun katsira. Untuk kota Madinah ini banyak namanya. Cuman dua ini yang disebutkan di sini, tapi betulnya banyak yang lain. Yasrib masuk ya. Yasrib sebelum di Nabi hijrah kan namanya Yasrib itu. Nah, masuk. Wa yajibu 'alal mukallaf, dan wajib atas mukallaf i'tiqadu wafatihi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Wajib atas orang yang mukallaf meyakini bahwa Nabi wafat di kota Madinah. Wajib itu. Mengimani itu. Wa maudhu'u qabrihi fiha, dan tempat kubur Nabi pun di kota Madinah. Persisnya di mana? Fi baiti Aisyah, di rumah Aisyah. Persisnya di situ. Rumah Aisyah itu Nabi juga menyebutkan dalam hadis, rumahku kata Nabi, baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah satu taman dari taman-taman surga. Rumahku di situ maksudnya rumah Nabi bersama dengan Aisyah. Nah, itulah dikubur Nabi di situ. Ketika saat Nabi mau dikubur, kan ini macam mana nih? Musyawarah sahabat-sahabat. Ada yang menyatakan bahwa Nabi dulu pernah mengatakan begini. Akhirnya diterima. Dikuburlah Nabi di tempat di mana dia wafatnya. Karena nabi-nabi sebelumnya juga sebagian begitu. Kuburlah di situ. Padahal nggak jauh dari situ Baqi' Gharqad itu, nggak jauh itu. Keluar masjid sebelah, kalau kiblat sana, belah kiri. Belah kiri. Tapi nggak di situ dikubur Nabi, di tempat tinggalnya, di kamar Nabi. Waktu Nabi dikubur di situ, Aisyah istri Nabi masih di situ juga tidurnya, nggak pindah rumah. Kalau awak lah dikubur di situ, istri awak kira masih Pak Hadi biasa. Coba gini cerita sama orang rumah. Tadi kami ngaji, waktu Nabi meninggal, Nabi dikubur rupanya di kamar istrinya itu, di tempat tinggal waktu sama dengan Nabi sebelah masjid. Jadi umpama Bu, kalau aku meninggal di kamar ini kira-kira berani gitu. Rumah gak laku. Nanti dijual gak laku, ada kuburannya gak laku. Jangankan orang lain, istri awak pun tak berani lagi di situ. Nah, di situ meninggallah ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya dikubur di situ. Aisyah masih di situ juga. Cuman kalau pernah mualim baca di satu kitab, ini kan arah kiblatnya, ini Nabi kan ngarah kiblatnya gini, Abu Bakar di belakangnya, tapi tidak kepalanya sejajar, enggak. Muka Abu Bakar tuh kira-kira di pundak ini Nabi, mundur sedikit. Nah,
jatah satu lagi. Aisyah bercita-cita, ini untuk aku lah ini kalau aku mati nanti. Pas 3 gitu. Tiba-tiba Umar kan ditusuk, mengeluarkan darah banyak, sampai Umar berpikir kayaknya nggak lama lah ini lah. Kemudian dia panggil Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, Pak, coba datangi ibunda Aisyah. Aisyah walaupun masih muda dipanggil ibunda, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Makanya sepeninggal Nabi nggak boleh istri-istri Nabi itu dinikahi, karena itu posisinya udah sama seperti ibunya. Mana boleh menikahi ibunya? Nggak boleh. Janda Nabi jangan dinikahi, nggak boleh. Nah, jadi minta izin sama ibunda Aisyah, umpama umur ayah nggak panjang, izinkan ayah supaya dikubur di 2 sahabat ayah itu. Karena nggak tega atas permohonan Umar, diizinkan, akhirnya dikubur. Tapi Aisyah masih di situ. Cuman ada sebuah perubahan. Kalau dulu masih mau buka kepala, setelah ada Umar nggak mau buka kepala, tutup semua, sak kaki dibungkusi semuanya. Kenapa? Malu aku ada Umar. Oh, kalau sama yang hidup, yang udah mati aja begitu, apalagi sama yang masih hidup. Beda istri awak ya, Nur Rahman. Kadang dikasih tahu pun agak bandel juga ya. Pakailah jilbab kau dek. Alah sini aja bang, sini aja bang. Nang kini wae Pak Adi lah ropopo lah. Orang yang dulu. Mana Pak Adi? Ibu nggak gitu lah Pak Adi ya. Alhamdulillah. Oh ya batin itu Pak Adi. Kalau nggak gitu. Alhamdulillah Pak Adi dapat istri soleha, insyaallah. Dah. Walau angkaro mungkirun makana qabrihi kafaro. Siapa yang ingkar, dan jikalau mengingkari orang yang ingkar akan tempat kubur Nabi itu di Madinah tadi, maka sungguh kafir. Umpama dia bilang, mana di situ kuburan Nabi. Jadi di mana? Nabi dikuburkan di Mesir. Oh, mana pula di Madinah? Ada itu. Aku nggak percaya, kafir. Nauzubillah min dzalik. Wa anna qabrahu afdalul baqa alal itlaq, dan sesungguhnya kubur Nabi itu seabdul-abdul tempat secara mutlak. Ini nggak ada beda pendapat itu. Alal itlaq, mutlak. Kalau seluruh kubur yang ada, maka kubur Nabi lah itu yang paling, tempat yang paling afdal. Nah, balik macam tadi, kenapa kok begitu? Karena setiap yang dinisbahkan kepada Nabi maka menjadi mulia. Apapun yang dinisbahkan kepada Nabi menjadi mulia. Mulia ia karena nabinya. Karena nabinya. So iya, masih lebih afdal. Iya. Iya, betul. Iya. Kalau tadi kan mana lebih mulia Makkah sama Madinah secara umum. Kalau secara khusus kubur Nabi itu adalah baqo, tempat yang paling afdal, karena di situ jasad Nabi. Maka apapun yang dinisbahkan kepada Nabi maka dia terbaik. Dia terbaik. Kan wajib atas setiap kalah mengikutkan bahwa Nabi itu lahir di Makkah, kemudian meninggal di Madinah, dan kuburnya itu di Madinah. Kalau dia nggak tahu, dia ditanya di mana Nabi Muhammad dilahirkan atau
meninggal di mana gitu. Iya. Berdosa. Yang kafir itu kalau diingkari. Tapi kalau sekedar nggak tahu aku, berarti dia kan nggak belajar. Nggak belajar sehingga nggak tahu berdosa. Karena wajib tahu supaya itu jadi keyakinan. Makanya kalau seandainya diingkari atas ketidaktahuan dia, jadi kafir. Mengingkarinya itu kafir, bukan tidak tahunya. Ada orang tidak tahu, dikasih tahu, oh situ kubur Nabi ya, oh gitu. Ada yang enggak bandal, situ kubur Nabi enggak, mana pula situ, nah, kan ingkar dia. Beda nggak tahu sama ingkar. Nah, cuman kalau nggak tahu dia berdosa, wajib belajar. Nah, baik, seginilah dulu ya. Nanti akan datang suma'lam an-sahih. Ah ya dah. Rijal dah gelisah ini. Iyalah. Tapi mereka karena dia nggak tahu, mereka masih berdosa. Tapi kalau dia masalah akidah mereka nggak tahu tentang Allah, dia tak ada. Oh, nggak tahu di sini maksudnya ma'rifah di situ nggak yakin. Karena definisi ma'rifah itu bukan nggak tahu, bukan berarti dia tidak mengenal di situ, maksudnya dia nggak tahu, beda. Makanya ma'rifah menurut tasawuf dengan ma'rifah menurut tauhid beda. Ma'rifat tauhid itu standar ukuran iman dan kafir. Coba definisi ma'rifah apa? Al-jazmul muwafiqu lima indallah an-dalil, satu keyakinan yang putus, yang tak ada ragu tentang Allah. Muwafiq lil haq, sesuai dengan yang sebenarnya. An-dalil, yaitu muncul dari dalil. Jadi syaratnya 3. Pertama jazam, yang kedua muwafiq lima indallah, sesuai dengan yang ada pada diri Allah. Kemudian tahu dalil. Tahu dalil ada khilafiyah lah kita bilang kan. Tapi yang 2 ini pasti. Jadi kalau dia tidak jazam, tidak meyakini totalitas kepada Allah, ya kan kafir. Tapi kalau sekedar misalnya nggak kenal dalam artian nggak tahu dia sifat-sifat yang wajib bagi Allah, selama dia tidak mengingkari sifat yang wajib, tidak otomatis jadi kafir. Karena kalau kayak gitu, itu yang nggak ngaji-ngaji kafiran lah semua. Jangan sembayangkan, ayo udah berapa kali membayangkan orang yang kayak gitu. Ini kuburkan di kuburan orang Islam. Dia itu nikahnya nggak sah, tahra pula jadi saksi di situ. Cuman itu, iya jujurlah, yang nggak ngaji-ngaji tauhid lah. Cobalah tanya kalau dia tahu tentang masalah tauhid. Nggak tahu, dari mana tahu orang yang nggak pernah ngaji? Yang ngaji aja pun kadang-kadang pusing kepalanya, bisa nggak tahu. Nah, jadi beda nggak tahu, beda mengingkari. Jadi kalau yang istilah ma'rifah yang kita kaji itu masalah tauhid, itu ma'rifah bukan lawan yang nggak tahu ya. Ma'rifah di situ maksudnya itu tadi jazam yang sesuai dengan yang sebenarnya. Baiklah, mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ila al-khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.